Selamat pagi untuk siswa yang berbahagia, dan Bapak ucapkan selamat untuk kalian sudah naik kelas 11 ya. Bapak harap lebih meningkatkan kedisiplinan dan kerajinan belajar. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas tahap kedua, ini membahas tentang sistem hidrolik. Nah, sebelum kita membahas, Bapak akan memberi sebagai untuk materi kita semester ini. Semester ini ada 4 KD. KD pertama memahami sistem hidrolik, nanti akan kita bahas selama 5 kali pertemuan. Dan KD yang kedua menerapkan cara kerja tangki, 4 kali pertemuan. Dan cara yang ketiga menerapkan cara kerja pompa, 6 kali pertemuan. Dan yang keempat menerapkan cara kerja aktuator, 4 kali pertemuan. Nah, ini materi yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Bapak harap jangan hanya belajar dari sini, juga rajin membaca atau buka YouTube atau di Google tentang sistem hidrolik. Nah, kemudian di sistem hidrolik ada 2 topik. Yang pertama sistem hidrolik, yang pertama tadi dasar-dasar hidrolik dan sistem hidroliknya. Dan yang berikutnya dasar-dasar hidrolik ya. Yang pertama sifat-sifat fluida, gaya dan tekanan, hukum Pascal, satuan tekanan, gaya dorong dan tekanan, kerugian tekanan, hydraulic oil, orifice atau penyempitan. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas sifat-sifat sampai dengan satuan tekanan. 4 topik ya, sampai dengan satuan tekanan. Nah, kita lanjut. Sementara di yang kedua, yaitu sistem hidroliknya, itu ada 6 sistem hidrolik. Ada 5, yaitu tangki, pompa, katup pengontrol, aktuator, penyaring oli. Nah, di dalam alat berat biasanya menggunakan bahasa tekniknya yaitu bahasa Inggris. Tangki hidrolik, hydraulic tank, pompa, hydraulic pump, katup pengontrol, control pump, aktuator atau hydraulic cylinder, dan penyaring oli atau hydraulic oil filter. Nah, ini yang bagian kedua tadi sistem hidrolik ya. Yang pertama tadi dasar-dasar hidrolik. Nah, yang berikutnya kita pelajari tentang sifat-sifat fluida. Sifat-sifat fluida ada 5 di sini. Makanya alat berat itu sangat dominan dengan hidrolik atau jet cair. Atau biasa untuk alat berat menggunakan oli ya. Yang pertama sifatnya adalah mudah menyesuaikan bentuk. Artinya kalau kita mengisi air atau fluida ke dalam suatu benda yang bentuk seperti apa, air tersebut akan menyesuaikan bentuk dari benda yang kita isi. Nah, yang kedua tidak dapat dimanfaatkan. Tidak dapat dimanfaatkan artinya tidak dapat diatur. Kalau kita tekan dia akan menyebar ke searah-arah. Ya. Dan yang ketiga meneruskan tekanan ke semua arah dengan sama. Yang keempat mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, kalau misalnya kita menekan walaupun posisinya di bawah, kalau kita tekan dia akan naik ke atas. Artinya dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, ini sudah biasa. Nah, kita masuk ke gaya dan tekanan. Kita tahu bahwa gaya di fisika itu sangat relevan dengan tekanan. Yang diakibatkan gaya itu adalah terjadi tekanan. Sementara gaya itu mengakibatkan benda bisa
bergerak akibat tekanan atau zat cair. Nah, zat cair dapat meningkatkan gaya tekanan, meningkatkan gaya dan tekanan. Nah, salah satu contoh seperti gambar berikut ini, bejana ini, di mana bejana pertama dengan luas penampang 1 cm kuadrat dan bejana kedua 10 cm kuadrat, tekanannya sama dan gaya F1 di bejana pertama, F2 di bejana kedua. Dengan gaya 1 kg di bejana pertama, kita beri gaya, di dalam ini ada hidrolik atau oli, dia akan menimbulkan gaya F2 sebesar 10 kg. Nah, ini rumusnya nanti dipelajari ya, pelajari di fisika. Nah, kemudian ada istilahnya tekanan gig atau gauge. Tekanan gig yaitu tekanan yang mengabaikan besaran tekanan dari luar atau tekanan yang hanya kita lihat di alat ukur itu sendiri. Dan tekanan absolut, tekanan yang dipengaruhi oleh besarnya tekanan udara luar, atau disebut juga dengan tekanan absolut itu sama dengan tekanan gig ditambah tekanan atmosfer atau dengan udara luar. Nah, berikutnya hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi yaitu zat cair di dalam ruangan tertutup dan diam tidak mengalir mendapat tekanan, atau jika mendapat tekanan maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata dan tegak lurus bidang permukaannya. Nah, dengan singkat, rumus F sama dengan P kali A. F itu gaya, P tekanan, A luas penampang, gaya itu satuannya kilogram, tekanan kilogram per cm kuadrat, luas penampang cm kuadrat. Ya. Nah, ini mohon nanti lebih diulang-ulangi. Kemudian yang terakhir, satuan tekanan. Satuan tekanan sebenarnya banyak, tetapi yang paling sering dipakai atau digunakan yaitu PSI, atmosfer, kilogram per cm kuadrat, cm Hg atau raksa, mm Hg, bar, kPa. Nah, di bawah ini ada Bapak buat untuk patokan. 1 PSI itu sama dengan 0,068 atmosfer, sama dengan 0,070 kg per cm kuadrat, sama dengan 5,184 cm air raksa, sama dengan 51,846 mm Hg, sama dengan 0,069 bar, sama dengan 6,895 kPa. Nah, yang lain juga nanti bisa kalian latih. Nah, untuk hari ini pertemuan kita, dan nanti mau menjelang akhir Bapak akan buat soal atau yang sesuai dengan materi kita ini, dan harus kalian kumpulkan melalui classroom paling lambat jam 1 dan absen nanti diisi. Nah, untuk hari ini cukup sekian dan selamat pagi.